Selamat malam kepada Pak Hardi dan teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 10 Angkatan 2017 atas nama Devi Melisa, yaitu saya sendiri dan teman saya Lili. Nah, pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai kasus audit evidence and working paper. Pertama, mohon maaf kalau suara saya agak terdengar nggak jelas karena lagi nggak enak badan, lagi sakit. Nah, pertama-tama, seorang auditor itu sebelum melakukan suatu pengauditan pastinya akan mengumpulkan yang namanya data-data keuangan atau data seputar lainnya, kayak bukti-bukti transaksi keuangan yang ada di perusahaan yang auditor itu sedang mengaudit. Nah, di sini kami akan membahas mengenai kasus di mana adanya indikasi kecurangan dalam proses tersebut. Nah, pertama-tama akan dibahas oleh saya sendiri. Nah, kita semua pasti sudah pernah mendengar yang namanya The Big Four. Nah, salah satu di Big Four yang akan saya bahas adalah Ernst & Young atau EY yang melakukan cover up, istilahnya menutup laporan keuangan yang mengindikasikan terjadinya kecurangan dalam keuangan. Nah, pertama-tama pada tahun 2013. Nah, Andrew Han pada saat itu merupakan kepala auditor untuk EY yang berada di Dubai. Nah, pada saat dia melakukan pengauditan di tempat yang atau perusahaan yang bernama Kaloti. Kaloti itu adalah perusahaan emas yang berada di Dubai. Nah, pada saat si Pak Rihan ini melakukan pengauditan, nah dia menemukan adanya indikasi kecurangan dalam keuangan di dalam laporan keuangan tersebut. Nah, pada saat itu Pak Rihan ini ingin melaporkannya dulu kepada para atasannya. Tapi atasannya mengatakan bahwa tidak usah dilaporkan kepada pihak terkait. Istilahnya pihak EY diminta untuk menutupi indikasi kecurangan tersebut. Nah, auditor tersebut mengungkapkan bahwa Kaloti ini membayar sebesar 5,2 billion dolar dalam bentuk cash di tahun 2012. Nah, bayarnya kepada siapa? Itu kepada Rehat Internasional. Nah, Rehat Internasional ini adalah salah satu organisasi gelap internasional yang terkenal dengan pencucian uang, melakukan indikasi pencucian uang. Nah, pada saat melakukan pengauditan ini, kan karena Pak Rihan ini disuruh untuk menutupi aja, jadinya pihak EY ini tidak melaporkan adanya indikasi kecurangan keuangan kepada pihak terkait. Yang istilah ini money laundering authorities. Istilahnya kalau dalam Indonesia itu namanya KPK. Ya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa EY juga membantu untuk menutupi indikasi kecurangan tersebut. Padahal Kaloti ini sudah melakukan pencucian uang dengan Rehat Internasional. Nah, istilah pencucian uangnya ini, si Kaloti ini membeli emas kepada Rehat Internasional, tapi dikarenakan adanya peraturan. Nah, peraturan ini di mana adanya limit ekspor emas, jadinya ada emas yang dia beli tersebut
dia istilahnya disguise itu menyamarkannya sebagai perak. Padahal itu kan pastinya secara logika itu harga pasti udah berbeda. Jadi pada akhirnya juga dikarenakan adanya beberapa bukti, jadinya pihak Kaloti juga sepertinya mengakui bahwa mereka telah membeli emas yang disamarkan jadi perak. Nah, jadi dikarenakan hal tersebut, jadi istilahnya EY telah gagal melakukan pengauditan, di mana dia gagal dalam hal pelaporan kecurangan dalam keuangan terhadap salah satu perusahaan terbesar di dunia yang dengan backgroundnya istilahnya dalam gold refineries, istilahnya emas. Jadi tapi kan tadi kan saya bilang sepertinya Kaloti mengakui, tapi ternyata Kaloti dan EY sendiri mereka tidak mau mengakui. Jadi istilahnya mungkin tadi itu ada mungkin istilahnya ini kan saya dapatnya dari sumber-sumber yang berbeda. Jadi istilahnya ada yang mengakui, ada yang juga yang nggak mau mengakui bahwa mereka telah melakukan indikasi kecurangan. Nah, pada tahun 2017, Rehat Internasional ditangkap oleh pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib, dan mereka dipenjarakan di Prancis pada tahun 2017. Nah, setelah beberapa tahun dari kejadian itu, Pak Rihan ini melaporkannya kepada pihak terkait karena sebetulnya dalam The Proceeds of Crime Act, akuntan itu ada hak dalam hal melaporkan indikasi kecurangan kepada pihak terkait. Jadi akhirnya muncullah laporan itu di pihak terkait yang dimana yang melaporkannya tersebut adalah Pak Rihan sendiri. Nah, di sini di bagian kiri ada problem yang seperti yang tadi saya ceritakan. Nah, itu ada ringkasannya. Nah, solusinya sesuai dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Rihan. Nah, akuntan kan berhak melaporkan indikasi kecurangan dalam laporan keuangan terkait. Jadi, jika seandainya pihak auditor atau enggak pihak di luar auditor atau istilahnya akuntan sendiri dapat mengetahui atau istilahnya menemukan indikasi kecurangan dalam laporan keuangan, segera lapor ke pihak terkait. Nah, di Indonesia, pihak terkaitnya bisa ke KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, serta sesuai dengan apa yang sudah dipelajari oleh kita semua di kelas-kelas sebelumnya, pastinya diharapkan auditor, baik internal maupun eksternal, dapat menerapkan karakteristik yang harus diterapkan oleh seorang auditor untuk mencapai kualitas yang baik dalam hal pengauditan dan menjalankan teknik pengauditan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi istilahnya kalau seandainya menemukan indikasi kecurangan pada saat pengauditan, berarti langsung melaporkannya saja, jangan menutupi seperti dengan apa yang dilakukan oleh RSN yang ini, karena dapat merusak reputasi seorang auditor. Nah, berikutnya akan dibahas oleh Liming.
Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PwC Violate in British Telecom Case. Sejak awal triwulan kedua 2017 telah muncul isu terjadinya fraud akuntansi di British Telecom. Perusahaan raksasa Inggris ini mengalami fraud akuntansi. Di salah satu ini usahanya di Italia. Sebagaimana skandal fraud akuntansi lainnya, fraud di British Telecom berdampak pada akuntansi publiknya tidak bertanggung jawab. Kali ini yang terkena dampaknya adalah PricewaterhouseCoopers, yang merupakan kantor akuntan publik ternama di dunia dan termasuk The Big Four. Fraud akuntansi ini gagal dideteksi oleh PwC. Justru fraud berhasil dideteksi oleh pelapor pengaduan whistleblower yang dilanjutkan dengan akuntansi forensik oleh KPMG. Modus fraud akuntansi yang dilakukan British Telecom di Italia ini sebenarnya relatif sederhana dan banyak dibahas di literatur kuliah auditing. Namun banyak auditor gagal mendeteksinya karena melakukan inflasi, peningkatan atas laba perusahaan selama beberapa tahun dengan cara tidak wajar, melakukan kerjasama koruptif dengan klien-klien perusahaan dan jasa keuangan. Jadi dia tuh di situ ada manipulasi di dalamnya ya, bekerja sama dari pihak tersebut dengan kliennya. Modusnya adalah membesarkan penghasilan. Jadi dia menghasilkan penghasilan di omset dia ya. Perusahaan melalui perpanjangan kontrak dengan palsu dan invoice-nya. Jadi kontrak-kontrak dan invoice palsu itu manipulasi dari mereka ya. Serta transaksi yang palsu dengan vendor. Praktik fraud ini terjadi sejak tahun 2013. Dorongan untuk memperoleh bonus 10 time menjadi stimulus fraud akuntansi ini. Dampak fraud akuntansi, pengelembungan laba ini menyebabkan British Telecom harus menurunkan GBP 530 juta dan memotong proyek Aruska selama tahun itu juga sebesar GBP 500 juta untuk membayar utang-utang yang disembunyikan, tidak dilapor ya berarti ya. Tentu saja British Telecom rugi membayar pajak penghasilan atas laba yang sebenarnya tidak ada. Jadi dia itu memalsukan semuanya ya. Oke, selanjutnya jadi problemnya itu auditor itu gagal ya dalam mendeteksi kecurangan yang terjadi ya. Dapat diartikan bahwa auditor itu gagal dalam menerapkan terhadap teknik-teknik dalam mengaudit serta tidak adanya evaluasi terhadap teknik, serta auditor juga gagal dalam pengumpulan bukti-bukti data-data yang menunjukkan adanya kecurangan dalam data keuangannya. Nah, solusinya adalah diperlukan evaluasi terhadap teknik dalam mengaudit sehingga untuk kedepannya tidak ada kesalahan ataupun ketidakprofesional dalam seseorang auditor. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kita kelompok 10. Apabila ada kata-kata yang kurang atau kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa ditanyakan. Sekian presentasi dari kita. Terima kasih.